Kamu sadar nggak? Sekarang utang itu nggak lagi terasa seperti utang. Cuma geser layar, klik bayar nanti, cicilan aktif, dan hidup lanjut seperti biasa. Masalahnya, tagihannya juga ikut lanjut. Diam-diam, konsisten, tanpa peduli kamu siap atau enggak. Coba jujur sebentar. Berapa banyak langganan digital yang masih aktif tapi jarang dipakai? Berapa kali check out karena diskon, bukan karena butuh? Dan berapa cicilan kecil yang kalau digabung, ternyata gede juga? Inilah krisis baru yang jarang dibahas secara serius. Krisis utang pribadi di era gaya hidup digital. Bukan karena orang tiba-tiba boros ekstrim, tapi karena sistemnya dibuat terasa ringan, cepat, dan seolah tanpa konsekuensi. Yang bikin bahaya, krisis ini nggak datang dengan alarm. Nggak ada debt collector di awal, nggak ada rasa panik di hari pertama. Yang ada cuma rasa nanti juga bisa dibayar. Sampai suatu titik, uang bulanan habis bahkan sebelum bulan benar-benar mulai. Sampai kamu kerja bukan buat maju, tapi cuma buat nutup lubang lama. Dan yang paling ironis, kamu masih terlihat baik-baik saja di media sosial. Pertanyaannya sekarang, kalau utang terasa nyaman, siapa sebenarnya yang sedang diuntungkan? Dan kenapa generasi yang paling melek teknologi justru makin rapuh secara finansial? Di video ini, kita bakal bongkar pola di balik utang digital. Bukan pakai motivasi kosong, tapi logika. Karena kalau kita salah membaca masalahnya, solusi apapun cuma jadi penenang sementara. Kalau kita lihat lebih dekat, masalahnya bukan sekadar orang sekarang gampang ngutang. Masalahnya adalah cara hidup kita berubah lebih cepat daripada cara kita memahami uang. Hari ini hampir semua pengeluaran dibungkus dengan kenyamanan. Makan bisa pesan dari kasur, transportasi tinggal buka aplikasi. Hiburan, belanja, bahkan pinjaman, semua ada di satu layar yang sama. Tidak ada jeda untuk mikir, tidak ada rasa kehilangan uang secara nyata. Dulu, kalau mau beli sesuatu, kita harus pegang uang fisik. Ada rasa berat saat uang berpindah tangan. Sekarang, angka di layar berkurang, tapi emosinya hampir nol. Dan disinilah banyak orang terjebak. Gaji terasa cukup karena cicilan kecil-kecil. Padahal yang kecil itu jumlahnya banyak, dan semuanya menuntut dibayar setiap bulan, bukan sekali. Kondisi ini relevan banget buat kelas menengah dan anak muda produktif. Penghasilan ada, tapi fleksibilitas nol. Setiap kenaikan gaji langsung habis untuk menyesuaikan gaya hidup. Bukan karena pamer, tapi karena semua terlihat normal dan wajar. Lebih parah lagi, media sosial bikin standar hidup terasa naik. Liburan, gadget baru, coffee shop, lifestyle produktif. Tanpa sadar, kita ngejar citra stabil padahal pondasinya rapuh. Makanya banyak orang ngerasa capek terus secara finansial, tapi nggak tahu salahnya di mana. Karena krisis ini bukan soal kurang uang, tapi soal sistem hidup yang pelan-pelan mendorong kita hidup di masa depan pakai uang hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibicarakan dengan jujur, logikanya. Utang digital itu bukan muncul karena satu keputusan besar, tapi karena puluhan keputusan kecil yang kelihatannya aman. Cicilan 300.000 terasa ringan, langganan 50.000 terasa sepele, pay later 0% terdengar cerdas. Masalahnya, sistem keuangan pribadi kita nggak pernah menghitung ini sebagai satu paket. Padahal, uang bekerja secara akumulatif. Bukan cuma tabungan, beban juga. Kalau setiap bulan kamu mengunci penghasilanmu ke komitmen tetap, ruang bernafas finansialmu makin sempit. Data menunjukkan semakin fleksibel sistem pembayaran, semakin tinggi kecenderungan orang belanja di luar rencana. Bukan karena bodoh, tapi karena otak kita merespons kemudahan sebagai sinyal aman. Gesek tanpa rasa sakit, sama dengan belanja tanpa rasa bersalah. Di titik ini, banyak orang mulai kreatif. Ambil pay later buat nutup pay later lama, pakai kartu kredit buat biaya hidup, atau berharap bulan depan akan lebih longgar. Ini bukan solusi, ini memindahkan stres ke versi diri kamu di masa depan. Coba berhenti sebentar dan refleksi. Kalau semua cicilan kamu digabung hari ini, berapa persen dari gaji yang sudah terkunci sebelum kamu hidup? 50%, 60%, atau lebih? Kalau jawabannya bikin gak nyaman, justru itu sinyal penting. Karena krisis utang pribadi nggak ditandai dengan bangkrut mendadak, tapi dengan satu hal yang lebih sunyi. Kamu kehilangan pilihan. Disinilah titik paling berbahaya dari krisis ini. Bukan saat kamu kehabisan uang, tapi saat kamu berhenti merasa itu masalah. Banyak orang terlihat stabil,
kerja rutin, gaji masuk, cicilan dibayar tepat waktu. Padahal di balik itu, hidupnya berjalan di rel sempit. Satu kejadian tak terduga, sakit, PHK, keluarga butuh bantuan, dan semuanya langsung goyah. Analogi sederhananya begini, utang digital itu seperti jalan tol tanpa gerbang. Kamu ngebut, lancar, nyaman, tapi kamu nggak pernah lihat papan tarif di depan. Tiba-tiba di ujung, tagihannya datang bersamaan. Masalah utang hari ini bukan karena bunga tinggi seperti dulu. Justru karena utang dibuat terasa ramah, tanpa tekanan, tanpa rasa takut, tanpa edukasi. Yang bikin ironis, generasi ini paling sering dengar kata financial freedom, tapi paling jarang punya dana darurat yang benar-benar siap. Kita diajari cara cari uang, tapi hampir nggak pernah diajari cara melindungi uang dari sistem yang mendorong kita menghabiskannya. Dan saat kamu sadar, seringkali sudah terlambat untuk sekedar berhenti, karena keputusan masa lalu sudah berubah jadi kewajiban hari ini. Utang digital bukan menjebak orang miskin. Ia menjebak orang yang merasa aman, sampai akhirnya sadar rasa aman itu cuma ilusi. Kalau kita tarik satu benang merah dari semua ini, prinsip utamanya sederhana tapi sering diabaikan. Utang bukan masalah angka, tapi masalah struktur hidup. Selama penghasilanmu lebih dulu dimiliki oleh komitmen tetap, sebebas apapun gajimu naik, kamu tetap jalan di tempat. Bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena sistem hidupmu sudah dikunci dari awan bulan. Di era digital, musuh terbesar keuangan pribadi bukan bunga tinggi, melainkan ketiadaan jarak antara keinginan dan keputusan. Semua bisa instan, tapi dampaknya jangka panjang. Makanya, solusi utang tidak cukup dengan niat berhenti belanja atau janji lebih hemat. Kalau strukturnya salah, niat sekuat apapun akan kalah sama rutinitas. Di titik ini, banyak orang baru sadar satu hal penting. Mereka hidup di masa depan, pakai uang yang belum tentu aman dari inflasi, resiko kerja, dan biaya hidup yang terus naik. Jadi, ingat baik-baik prinsip ini. Utang aman itu bukan yang bunganya rendah, tapi yang tidak merampas pilihan hidupmu. Kalau sebuah keputusan hari ini membatasi kamu bernapas besok, itu bukan kemudahan, itu peringatan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, jalan keluarnya. Dan perlu ditegaskan dari awal, ini bukan soal jadi ekstrim anti-utang, tapi mengambil kembali kendali. Langkah pertama adalah menghitung ulang realitas, bukan estimasi, bukan perasaan. Catat semua komitmen bulanan, cicilan, langganan, pay later, kartu kredit. Lihat berapa persen penghasilanmu yang sudah habis sebelum kamu hidup. Angka ini penting karena disinilah kebebasan finansialmu ditentukan. Prinsip praktisnya sederhana. Kalau lebih dari setengah penghasilanmu terkunci, kamu sedang rapuh, walaupun terlihat stabil. Langkah kedua, beri jarak antara keinginan dan keputusan. Di era digital, jarak ini hampir nol, dan itu masalahnya. Matikan fitur satu klik. Hapus aplikasi yang paling sering memicu belanja impulsif, bukan karena kamu lemah, tapi karena sistemnya terlalu kuat. Langkah ketiga, prioritaskan likuiditas, bukan gengsi. Dana darurat bukan konsep kuno, itu perisai. Tanpa itu, setiap masalah kecil akan mendorongmu kembali ke utang. Targetkan pelan-pelan, bahkan dari nominal kecil tapi konsisten. Lalu soal utang yang sudah ada. Jangan panik, jangan denial. Susun dari yang paling mengganggu arus kas, bukan cuma bunga. Tujuannya satu, membuka ruang bernapas secepat mungkin. Dan yang paling penting, ubah definisi mampu. Mampu beli bukan berarti boleh beli. Mampu itu ketika keputusan hari ini tidak mencuri ketenanganmu bulan depan. Solusi ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru karena sederhana, ia jarang dilakukan. Padahal krisis utang pribadi tidak butuh trik canggih untuk dihentikan. Ia butuh satu hal yang sering dilupakan di era serba cepat ini, kesadaran untuk memperlambat sebelum semuanya terkunci. Sebagai penutup, kita rangkum satu hal penting. Krisis utang pribadi di era digital bukan soal kamu gagal mengatur uang, tapi soal sistem yang membuat pengeluaran terasa ringan dan konsekuensi terasa jauh. Utang kecil yang dibiarkan menumpuk akan menggerogoti satu hal paling berharga, pilihan hidup. Bukan langsung kelihatan, tapi pelan-pelan, sampai kamu sadar semua keputusan terasa sempit. Ingat, tujuan keuangan bukan terlihat mapan, tapi punya ruang untuk bernapas saat hidup berubah. Dan ruang itu hanya datang kalau kamu sadar lebih dulu, bukan nanti. Kalau pembahasan ini kena di kamu, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling relate. Like video ini supaya topik-topik seperti ini terus dibahas jujur, tanpa drama. Dan subscribe kalau kamu pengen belajar soal uang, hidup, dan keputusan penting.
Pakai logika, bukan motivasi kosong. Karena di dunia yang serba instan, orang yang bisa berhenti sejenak dan berpikir selalu punya satu keunggulan. Mereka nggak gampang terjebak.